Ya, ternyata banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Kalau tadi dikarenakan suami kecanduan judi online, tapi ada juga faktor KDRT pemirsa, seperti yang dialami Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar ini juga menyumbang angka penyebab tertinggi ya Betul dari sebuah sekali. perceraian. Nah, lalu apakah sebenarnya perilaku KDRT ini bisa dideteksi lebih dini atau bisa dicegah? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Anindita Citra Setiarini. Selamat siang, Mbak Citra. Siang. Baik, Halo Mas Wilson, Mbak Deta. Selamat halo siang, Mbak Mbak. Citra. Mbak Citra, ini sebenarnya untuk perilaku KDRT itu sendiri, sebenarnya apakah bisa ada deteksi dininya atau memang berubah ketika sudah menjalin rumah tangga? Mm-mm. Biasanya sih memang perlu waktu ya untuk kita mengidentifikasi perilaku-perilaku kekerasan dari pasangan. Dan sayangnya memang orang yang melakukan kekerasan ini sangat pintar ya. Mereka bisa membuat korbannya itu terperdaya atau percaya kalau ternyata sebenarnya dia tuh sebenarnya nggak kayak gitu ya. Akan dipuji dulu mungkin, akan dijanjikan pernikahan, akan diberikan barang-barang atau sesuatu yang membuat korbannya terpikat. Sampai nanti sudah seiring berjalannya waktu, biasanya dia akan keluar perilaku Mm-mm. aslinya yang ternyata kasar ngomongnya, gampang marah, controlling, yang semula korbannya mengira itu bentuk perhatian. Oh romantis ya, aku diperhatikan. Oh dia serius ya, mau nikahin aku. Mm-mm. Tapi seiring berjalannya waktu jadi bentuk ngatur-ngatur, melarang, membatasi, sampai si korban merasa tidak punya power, tidak punya pilihan, tidak berdaya untuk memilih, dan dependent dependen sama pelaku. Nah, itu yang membuat akhirnya sulit untuk lepas. Oh, udah terlanjur kenal sama orang tuanya. Oh, udah misalnya bertunangan, udah persiapan pernikahan, pace-nya cepet ya. Karena memang rasanya seperti diburu-buru juga, dibuat kita itu terbawa oleh permainan si pelaku. Bahwa kita diseriusin, bahwa kita itu disayang, dilindungi, ternyata enggak seperti itu. Mm-mm. Untuk melihatnya, tadi kan Anda mengatakan bahwa biasa dilihat dari orang yang suka marah-marah gitu, tapi kan bisa jadi orang yang doyan marah itu bukan berarti mereka punya kecenderungan KDRT. Nah, kalau untuk spesifik KDRT-nya yang bisa kita lihat dari seorang pria atau wanita tuh bagaimana Mbak ciri-cirinya? Oh, nggak harus selalu kasar marah-marah ya. Bisa juga dari bentuk perilaku mengontrolnya. Jadi Posesif bilangnya seperti itu. bisa aja lembut, halus, dengan kata sayang, tapi banyak pelarangan-pelarangan dan membuat si korbannya lama-lama terisolasi dari keluarganya, dari teman-temannya, hanya boleh mendengarkan si pelaku dengan alasan sayang, cinta, komitmen gitu ya. Jadi nggak harus kasarnya itu ngomong kotor, nggak harus ngomong yang eh, jahat gitu ya, bisa juga dengan bentuk-bentuk bujukan-bujukan gitu, tapi arahnya nanti ke controlling behavior. Lalu bisa juga dia tidak pernah merasa keputusan-keputusannya itu salah dan tidak pernah mempertimbangkan pendapat korbannya. Selalu menurutnya yang paling benar, dengan dalil-dalil mungkin, dengan pembenaran-pembenaran. Dan biasanya orang yang pelaku ini di mata publik atau sosial atau keluarganya itu nggak selalu menampilkan perilaku yang keras, kasar atau controlling. Sehingga si korban kadang merasa ragu untuk speak up, Mm-mm. ragu untuk Baik. cerita. Jadi kita lihat juga kalau dia nggak konsisten nih di depan keluarga, di depan teman-temannya, di depan publik, Oke. dengan di rumah, di kamar, di balik pintu, kita perlu waspada karena Baik. berarti dia punya dual personality yang perlu diwaspadai. Nggak bisa dia cuma tampil baik di depan umum, tapi di depan kita dia bisa menampilkan perilaku controlling, memaksa, pushy, terus Mhm. juga menyalahkan, blaming, itu perlu diperhatikan. Baik. Nah, tapi kan untuk controlling dan juga merasa menang sendiri, jika disampaikan tadi dengan cara yang mungkin dengan tone nada yang Persuasif lebih ya, rendah, ia akan membuat biasanya istri atau terperdaya. perempuan itu lebih terlena dan juga Ya, meredam rasa amarahnya dan rasa kekesalannya. Yang banyak juga membuat akhirnya istri banyak bertahan menjadi dulu korban ya. kekerasan dalam rumah tangga secara bertahun-tahun. Nah, ini seperti apa akhirnya? Seperti apa yang bisa membuat istri untuk akhirnya bisa keluar dari situ? Apakah memang perlu langsung bimbingan psikolog dari awal atau keluarga mungkin bisa mendampingi sehingga bisa keluar dari lingkaran KDRT ini? Baiknya memang kalau sudah menyadari suatu pola ya,
memang kan kata-kata ya bisa menipu ya, perilaku bisa manipulatif gitu ya, tapi pola biasanya nggak pernah salah. Pola, 1-2 kali mungkin khilaf, 1-2 kali mungkin tidak sengaja, tapi kalau sudah berkali-kali, 10 kali, belasan kali, bahkan puluhan kali ya, itu sudah suatu pola. Tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda. Segera cari pertolongan ke keluarga, ke teman-teman, ke tenaga profesional, ke lembaga bantuan masyarakat, Kemensos mungkin, polisi, yang bisa membantu kita untuk bangkit. Jadi memang perlu support system yang kuat juga ya, karena stigma masyarakat mungkin saat ini juga menganggap, wah perceraian itu, perpisahan itu sesuatu yang tabu, aib, kegagalan. Padahal tidak selalu seperti itu. Kalau memang kitanya semakin lama semakin tersiksa, menderita, dan berpotensi kita terkena bahaya, lebih baik kita keluar segera. Dan kenapa banyak kasus istri ya yang akhirnya nggak jadi keluar atau mencabut laporan karena dia masih terjebak di cycle of abuse gitu ya. Mereka biasa di saat itu berada di posisi yang lagi rekonsiliasi ya. Pelakunya minta maaf, berjanji-janji, memohon-mohon, ada excuses, alasan, mungkin anak, mungkin nama baik keluarga, mungkin agama, apapun ya. Jadi susah ya untuk dia bisa keluar dengan mudah. Butuh support orang-orang sekitar untuk meyakinkan bahwa ini itu nggak bisa nggak bisa dipertahankan lagi mungkin kalau sudah mengarah ke potensi bahaya. Baik, Mbak Citra. Berarti kalau sudah intensitas KDRT itu berulang kali dalam jangka waktu yang lama, berarti potensi dia untuk berubah atau tidak melakukan KDRT lagi juga kecil ya? Kecil ya, prognosisnya negatif, kecuali keduanya mungkin ya, kalau memang benar-benar mau berubah, mau memperbaiki, dua-duanya konseling, terapi, memperbaiki komunikasi, tapi untuk orang-orang tertentu, ada juga pelaku-pelaku yang memang tidak merasa salah, tidak punya insight bahwa perilakunya bermasalah, dan punya andil dalam terjadinya keberlangsungan siklus cycle of abuse itu. Jadi perlu dilihat juga ya, gimana kira-kira perubahannya, apakah baik atau tidak. Kalau ternyata kembali lagi cycle-nya, oke, habis rekonsiliasi, baik-baikin, minta maaf, berubah, berapa lama sih honeymoon phase-nya, berapa lama sih tenangnya, sampai akhirnya nanti ada tension building lagi, sampai akhirnya ada insiden lagi. Baik, Mbak Citra, kita sedikit melihat kasus Lesti Kejora. Ini kan pada saat dia melaporkan dukungan luar biasa kepada Lesti sebagai korban KDRT, tapi sekarang dia mencabut. Nah, ini adakah kekhawatiran ataupun efek Anda dari kasus selebriti tersebut mungkin terhadap wanita-wanita di luar sana yang korban KDRT, lalu akhirnya mencontoh untuk tidak melapor seperti Lesti Kejora, begitu Mbak? Kalau untuk laporan ini kan meskipun dicabut, tetap berjalan ya proses hukumnya ya. Memang untuk alasannya sendiri kalau dilihat, saya juga baru baca tadi pagi, demi keharmonisan keluarga, demi nggak tahu ya, demi anak bersama. Tapi kalau untuk perempuan-perempuan lain di luar sana yang saat ini sedang mengalami KDRT, merasa terjebak, merasa putus asa, hopeless, yakinkan dirimu bahwa harapan itu ada, cari bantuanlah ke siapapun yang mau membantu ya. Dan kita punya banyak fasilitas kan ya, ini juga sudah bukan lagi ranah privat, tapi KDRT itu sudah ditangani oleh negara. Minta tolong, kita juga banyak ya, ada ke PPPA ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya, ada di setiap puskesmas, ada kantor polisi bisa, jadi bantuan itu ada di sekeliling kita, silahkan reach out. Kalau ada yang menormalisasi perilaku kekerasan, tolong diingat baik-baik bahwa itu tidak tepat. Jadi apa? Minta tolong. Harus minta tolong. Baik, kita harapkan semoga ini bisa warga kita bisa mengenali ciri-ciri dari KDRT ya, sehingga tidak takut juga untuk melaporkan ke orang terdekat ataupun ke pihak kepolisian. Terima kasih Mbak Anindita Citra Setiarini, psikolog klinis dewasa, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Mbak Citra.